warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Abdul Rozak, lalu ada Taufik Al-Farizi dan ada Kuku Budi Luhung ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai konsep foreign exchange management. Pengertian foreign exchange, valuta asing. Valuta asing atau yang biasa disebut dengan falas atau yang dalam bahasa asing dikenal dengan foreign exchange atau forex, merupakan mata uang yang dikeluarkan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain. Valuta asing akan mempunyai suatu nilai apabila valuta tersebut dapat ditukarkan dengan valuta lainnya tanpa pembatasan. Sebagai contoh, suatu perusahaan multinasional AS yang mendirikan pabrik di Inggris pada akhir tahun buku selalu ingin mentransfer laba yang diperoleh dari usahanya di Inggris dalam bentuk pound sterling ke kantor pusatnya di AS dalam bentuk US dollar. Maka untuk mengonversikan mata uang pound sterling Inggris ke dalam US dollar diperlukan adanya pasar falas. Pasar valuta asing merupakan suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan suatu mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya yang dapat melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan. Sependapat dengan Madura yang mengungkapkan bahwa pasar valuta asing adalah pasar yang memfasilitasi pertukaran valuta untuk mempermudah transaksi-transaksi perdagangan dan keuangan internasional. Atau jika diartikan secara sederhana, pasar falas adalah perdagangan mata uang suatu negara dengan mata uang negara lainnya. Sedangkan tarif dari pertukaran mata uang ini disebut juga dengan foreign exchange rate. Di Indonesia dikenal dengan kurs falas. Tidak seperti transaksi domestik, transaksi internasional melibatkan mata uang dari dua atau lebih negara. Untuk pertukaran satu mata uang lain dalam transaksi internasional, perusahaan mengandalkan mekanisme yang disebut pasar valuta asing. Lembaga keuangan mengkonversi satu mata uang ke yang lain dengan nilai tukar yang spesifik. Harga tergantung pada ukuran transaksi, kondisi ekonomi secara umum, dan kadang-kadang mandat dari pemerintah. Dalam banyak hal, pasar valuta asing adalah seperti pasar untuk komoditas seperti kapas, gandum, dan tembaga. Kekuatan supply dan demand menentukan harga mata uang dan transaksi dilakukan melalui proses bid and ask quote. Jika seseorang meminta nilai tukar saat ini terhadap mata uang tertentu, bank tidak tahu apakah itu berhubungan dengan calon pembeli atau penjual, sehingga mengutip dua tarif. Bid quote adalah harga di mana ia akan membeli dan ask quote adalah harga di mana ia akan menjual. Misalnya, katakan bahwa British Pound dikutip dalam dolar AS di 15.054 dolar. Bank kemudian dapat menawar 15.052 dolar untuk membeli pound Inggris dan menjualnya dengan 15.056 dolar. Perbedaan antara kedua harga adalah bid ask spread. Secara alami, bank akan membeli mata uang pada harga yang lebih rendah daripada yang mereka jual dan memperoleh keuntungan mereka dari bid ask spread. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Taufik Al-Farizi. Saya Taufik Al-Farizi, saya akan melanjutkan materi dari Abdul Rozak. Fungsi pasar valuta asing. Fungsi pasar valuta asing diantara lain: yang pertama, transfer daya beli atau transfer of purchasing power. Sangat diperlukan terutama dalam perdagangan internasional dan transaksi modal yang biasanya melibatkan pihak-pihak yang tinggal di negara yang memiliki mata uang yang berbeda. Yang kedua, penyediaan kredit. Pengiriman barang antar negara dalam perdagangan internasional membutuhkan waktu. Oleh karena itu, harus ada suatu cara untuk membiayai barang-barang dalam perjalanan pengiriman barang termasuk setelah barang sampai ke tempat tujuan, yang biasanya memerlukan beberapa waktu untuk kemudian dijual kepada pembeli. Yang ketiga, mengurangi risiko valuta asing. Importir mengharapkan memperoleh keuntungan dalam usaha perdagangan dalam kondisi normal dari kemungkinan risiko yang tidak dipikirkan, misalnya terjadi perubahan kurs yang tiba-tiba sehingga mempengaruhi besarnya keuntungan yang telah diperkirakan. C. Peserta dalam pasar valuta asing. Transaksi di pasar valuta asing terdiri dari dua jenis tingkatan, yaitu antar bank atau wholesale market dan client atau retail market. Yang pertama, dealer falas bank dan non-bank. Dealer falas bank internasional sering berfungsi sebagai market. Mereka senantiasa bersedia menjual dan membeli falas yang mereka khususkan.
biasanya mempertahankan suatu porsi persediaan beberapa falas yang dikhususkan. Yang kedua, perusahaan dan individu. Perusahaan dan individu menggunakan pasar falas untuk mempermudah pelaksanaan transfer investasi dan komersial. Kelompok ini terdiri atas importir-importir, investor, portfolio internasional. Perusahaan-perusahaan multinasional mereka menggunakan pasar valuta untuk tujuan investasi. Yang ketiga, spekulator dan arbitrase. Spekulator dan arbitrase melakukan transaksi dalam pasar falas untuk memperoleh keuntungan. Arbitrase pada prinsipnya merupakan suatu bentuk spekulasi yang terdapat dalam pasar falas, di mana mereka membeli falas di suatu pusat keuangan kemudian menjualnya kembali di pusat keuangan lain untuk memperoleh keuntungan. Kegiatan arbitrase ini dimungkinkan oleh kemudahan dan kecepatan transfer dengan alat telegrafik antara pusat keuangan satu dengan pusat keuangan dunia lain. Yang keempat, bank sentral. Bank-bank sentral menggunakan pasar ini untuk memperoleh cadangan devisa dan juga mempengaruhi harga di mana mata uangnya diperdagangkan. Bank sentral mungkin melakukan langkah-langkah yang semata-mata dimaksudkan untuk mendukung atau mendongkrak nilai mata uang sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kuku Budi Luhung. Ya, saya Kuku Budi Luhung akan melanjutkan penjelasan dari Taufik Al-Fariji. Itu D, jenis-jenis transaksi. Pada bagian ini, transaksi dalam pasar falas yang dilakukan atas dasar sebagai berikut. Yang pertama, transaksi spot. Transaksi spot adalah jual beli mata uang dengan penyerahan dan pembayaran antar bank yang diselesaikan pada 2 hari kerja. Penyerahan dana dalam transaksi spot pada dasarnya dapat dilakukan dalam beberapa cara sebagai berikut. A. Value today, yaitu penyerahan dana dilakukan pada hari yang sama dengan tanggal diadakannya transaksi atau kontrak. Cara penyelesaian ini juga disebut same day settlement atau cash settlement. Yang B, value tomorrow, yaitu penyerahan dana dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau hari kerja setelah diadakannya kontrak atau one day settlement. Yang C, value spot, yaitu penyerahan dilakukan 2 hari kerja setelah tanggal transaksi. Yang kedua ada transaksi forward. Transaksi forward yaitu juga disebut transaksi berjangka, pada prinsipnya adalah transaksi sejumlah mata uang tertentu dengan sejumlah mata uang lainnya dengan penyerahan pada waktu yang akan datang. Kurs ditetapkan pada waktu kontrak dilakukan, tetapi pembayaran dan penyerahan baru dilakukan pada saat kontrak jatuh tempo. Transaksi forward ini biasanya sering digunakan untuk tujuan hedging dan spekulasi. Hedging akibat terjadinya perubahan kurs. Yang ketiga ada transaksi swap. Transaksi swap dalam pasar antar bank adalah pembelian dan penjualan secara bersamaan sejumlah tertentu mata uang dengan tanggal valuta yang berbeda. Jenis transaksi swap yang umum adalah spot terhadap forward. Dealer membeli suatu mata uang dengan transaksi spot dan secara simultan menjual kembali jumlah yang sama kepada bank lain dengan kontrak forward. Transaksi swap antara bank dengan Bank Indonesia. Yang pertama ada swap likuiditas, yaitu swap yang dilakukan atas inisiatif Bank Indonesia untuk dana yang berasal dari pinjaman luar negeri. Posisi outstanding, swap likuiditas ini untuk setiap bank maksimum 20% dari modal bank. Dan yang B, swap investasi, yaitu swap yang dilakukan atas inisiatif bank berdasarkan swap bank dengan nasabahnya yang dananya berasal dari pinjaman luar negeri atau offshore loan untuk keperluan investasi Indonesia. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.